Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu walau melalui daring. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 41 Jakarta, khususnya kelas 12 AKL, selalu sehat-sehat walafiat. Saya Pak Yulianto selaku Kepala Program Keahlian Akuntansi Keuangan dan Lembaga memberikan informasi tentang pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi klaster atau yang disebut dengan teknisi akuntansi junior. Untuk itu, anak-anak silakan menyimak materi atau paparan uji sertifikasi teknisi akuntansi junior level 2. Baik, sering kita mendengar kalimat atau kata kompetensi. Apa itu kompetensi? Ada yang tahu, anak-anak? Kompetensi itu ya knowledge, skill, and attitudes. Jadi ini ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Ya tentunya di bidang kompetensi teknisi akuntansi junior level 2. Jadi knowledge itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana seseorang ingin mengetahui suatu ilmu atau pengetahuan, ya seperti itu. Jadi knowledge adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana seorang ingin mengetahui suatu ilmu atau pelajaran atau juga kompetensi. Sedangkan skill yaitu keterampilan, keterampilan yang diperoleh dari pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat, yang biasanya diperoleh dari training atau TOT atau juga pelatihan-pelatihan. Sedangkan attitude adalah sikap, sikap yang bersifat positif. Setelah mereka mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan, tentunya akan diiringi dengan pengembangan perkembangan sikap yang baik, seperti itu. Lalu berikutnya kompeten. Kompeten itu diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Itu dinamakan kompeten. Jadi kesatuan antara kemampuan diantaranya adalah pengetahuan, lalu keterampilan atau unjuk kerja, dan juga sikap, dimana ketiga itu memenuhi kriteria, maka bisa dikatakan kompeten, seperti itu. Jadi kompeten itu ulangi lagi, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Itu. Nah, berikutnya peserta dan penguji. Ya, jadi dalam uji sertifikasi kompetensi ada pengertian asesi, ya, dan juga ada pengertian dari asesor kompetensi. Asesi adalah peserta yang mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi, ya. Jadi asesi itu adalah seseorang atau peserta yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi. Sedangkan asesor kompetensi adalah penguji, ya. Penguji yang bersertifikat, ya, yang ditugaskan oleh LSP untuk melakukan pengujian kompetensi. Jadi asesor ini sudah memiliki sertifikasi, ya, atau sertifikat metodologi maupun sertifikat teknisi akuntansi junior level 2. Ya anak-anak, ya, seperti itu. Lalu apa manfaat dari sertifikasi bagi dunia industri? Ya, tentunya sangat banyak sekali manfaatnya sertifikasi uji kompetensi itu. Di antaranya adalah membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Lalu yang kedua, membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi, meningkatkan efisiensi HRD dan efisiensi nasional. Berikutnya, memastikan lembaga pelayanan publik mendapatkan tenaga yang kompeten. Dan yang terakhir, tentunya membantu lembaga pelayanan publik dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi. Itulah manfaat sertifikasi, ya, uji kompetensi bagi dunia industri. Sedangkan manfaat sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, ya, atau sumber daya manusianya, yaitu adalah yang pertama, membantu tenaga kerja meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga kerja. Yang ketiga, membantu tenaga kerja dalam merencanakan karirnya. Yang keempat, membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Yang kelima, membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi. Dan yang terakhir, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Nah, itulah beberapa manfaat sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, ini adalah skema sertifikasi KKNI dan kesetaraan dengan pendidikan dan latihan dan jenjang tempat kerja, ya. Silahkan disimak
Jenjang pendidikan formal, di situ ada program akademik ya, sekolah menengah umum ya, mulai dari S1, S2 dan S3. Sedangkan yang di sebelah kanan itu sekolah menengah kejuruan ya, kejuruan vokasi atau profesi. Untuk sekolah menengah kejuruan itu level 2 ya, namanya uji sertifikasi teknisi akuntansi junior level 2 ya. Ini ada 2 klaster ya. Klaster yang pertama itu SAK etap ya. SAK etap yaitu meliputi mengelola buku jurnal, mengelola buku besar ya, mengelola laporan keuangan ya, atau menyusun laporan keuangan. Ditambah dengan teori K3LH dan prinsip-prinsip bisnis. Sedangkan level yang kedua ya, klaster yang kedua maksudnya adalah klaster aplikasi komputer dan spreadsheet ya. Di sini klaster kedua ini tentunya menginput ya, menginput transaksi ke dalam aplikasi komputer ya. Berikut mengerjakan ya project ya dengan menggunakan aplikasi spreadsheet ya, atau Microsoft Excel. Sedangkan berikutnya D1 ya, D1 itu level 3, D2 level 4, D3 level 5, D4 itu level 6 ya. Profesi itu level 7, spesialis level 8 ya, sedangkan subspesialis level 9 ya. Jadi karena kita sekolah menengah kejuruan cukup di level 2 ya. Namanya teknisi akuntansi junior level 2. Nah, sedangkan dalam jenjang pendidikan non formal, informal, pelatihan dan pengalaman, sekolah menengah kejuruan itu termasuk operator ya, level 1, level 2 termasuk operator. Sedangkan level 3, 4, dan 5 teknisi ya, atau analis ya. Sedangkan level 6, 7, 8, 9 itu tenaga ahli ya, ahli ya, seperti itu. Jadi untuk sekolah menengah kejuruan akuntansi keuangan dan lembaga itu disebutnya dengan operator. Berikutnya sertifikasi profesi ya. Sertifikasi profesi. Sertifikasi ini terhadap kompetensi profesi gitu ya, dilakukan oleh lembaga sertifikasi personal atau profesi, berlaku apabila masih kompeten. Berikutnya, sertifikasi untuk mendapatkan status profesi dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga dengan lisensi atau registrasi profesi. Dan yang terakhir, sertifikat pelatihan ya. Ini biasanya oleh lembaga pelatihan biasa disebut dengan Certificate of Attainment ya, dan berlaku selamanya. Ini mengenai sertifikasi profesi ya. Jadi kita termasuk tergolong satu ya, sertifikasi terhadap kompetensi profesi. Jadi ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi ya, dan berlaku apabila masih kompeten ya. Biasanya masa berlakunya selama 3 tahun ya.
Selama 3 tahun, kalau sudah habis lisensi, tetap melakukan ujian ya untuk bisa mendapatkan sebutan kompeten. Itu ya, seperti itu. Skema sertifikasi kualifikasi kerja nasional Indonesia. Ya, yang pertama. Yang kedua, skema sertifikasi kualifikasi okupasi nasional. Yang ketiga, skema sertifikasi berdasarkan paket kompetensi. Ya. Kalau kita uji sertifikasinya sudah kualifikasi ya, kualifikasi teknisi akuntansi junior level 3 ya, yang terdiri dari 2 klaster ya. Yang pertama klaster SAK etap ya, yang kedua klaster aplikasi komputer dan spreadsheet. Nah, ini dia ya, skema sertifikasi akuntansi ya mengacu pada SKKNI nomor 182 tahun 2013 ya. Yang tadi Bapak katakan, kita uji sertifikasi teknisi akuntansi junior ya, level 2 dengan 7 unit kompetensi. Yang pertama, klaster pertama, penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap ya, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ya, itu singkatan dari SAK etap. Ada 5 unit ya, ada 5 unit kompetensi. Yang pertama, mengelola buku besar, mengelola buku jurnal. Yang kedua, mengelola buku besar. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan ya. Yang keempat, teori K3LH. Yang kelima, teori prinsip-prinsip bisnis ya, atau profesionalisme dalam bekerja. Sedangkan pengoperasian aplikasi komputer ya, aplikasi akuntansi berbasis komputer ada 2 unit ya. Yang pertama aplikasi komputer, dan yang kedua pengolahan angka dengan menggunakan spreadsheet ya, atau Microsoft Excel. Nah, ini yang Bapak katakan lagi tadi ya, mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap. Ya, jadi ada 5 unit kompetensi. Ya, Bapak jelaskan lagi. Yang pertama adalah menerapkan prinsip-prinsip praktek profesionalisme dalam bekerja. Yang kedua, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga, memproses entry jurnal ya, atau mengelola buku jurnal. Ya. Yang keempat, memproses buku besar, dan yang kelima adalah menyusun laporan keuangan. Ya, itu adalah unit kompetensi SAK etap. Ya, penyusunan pelaporan keuangan berbasis SAK etap. Sedangkan yang kedua itu pengoperasian aplikasi akuntansi berbasis komputer. Di antaranya mengoperasikan paket program pengolahan angka atau spreadsheet, atau juga Microsoft Excel. Yang kedua, mengoperasionalkan aplikasi komputer akuntansi. Ya, jadi menggunakan aplikasi komputer dalam menginput transaksi. Nah, ini berikut jadwal uji sertifikasi kompetensi akuntansi. Ya, kita ada 2 hari ya, 2 hari itu ujian sertifikasi akuntansi. Hari pertama adalah yang kalian kerjakan itu menjurnal, ya, menjurnal sekaligus mengarsip dokumen. Waktunya 2,5 jam. Mulai jam 7 sampai jam 9.30. Ya, itu seperti itu.
Berikutnya yang kalian kerjakan setelah jurnal dan pengarsipan selesai, yang kalian kerjakan adalah memposting buku besar sekaligus menyusun neraca saldo. Waktunya 1,5 jam. Ya, jadi memposting buku besar dan menyusun neraca saldo. Waktunya 1,5 jam. Mulai jam 9.30 sampai dengan jam 11. Ya. Neraca saldo hanya 8 akun ya, lebih disederhanakan lagi. Ya, seperti itu. Berikutnya ayat jurnal penyesuaian 30 menit ya, hanya setengah jam. Mulai jam 11 sampai dengan jam 11.30. Ya, setelah itu 11.30 kita istirahat ya. Istirahat, sholat makan sampai dengan jam 12.30. Waktu isoma hanya 1 jam. Ya, seperti itu. Dan setelah isoma dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan ini waktunya 3 jam. Mulai jam 12.30 sampai dengan 15.30. Ya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang diposting itu hanya 5 akun, ya, hanya 5 perkiraan. Dan yang terakhir di hari pertama adalah teori uraian, ya, tertulis, ya. Waktunya hanya 1 jam. Mulai jam 15.30 sampai dengan 16.30. Teori uraian ini mencangkup 7 unit kompetensi. Ya, lengkap semuanya ya. 7 unit kompetensi. Itu aja anak-anak pada hari pertama yang akan diujikan nanti. Sedangkan hari kedua, ya, hari terakhir ya, dimana hari terakhir uji sertifikasi, yang kalian kerjakan pertama adalah pengisian form administrasi ya. Itu kurang lebih 30 menit ya, nanti akan mengisi ya, kalian semua mengisi form administrasi selama setengah jam, mulai jam 7 ya sampai dengan 7.30. Nanti tentunya akan ada yang mandu ya, dipandu oleh asesor kalian ya. Jadi pengisian form administrasi ini tidak bisa diisi sendiri ya, tapi perlu dipandu oleh asesor ya. Nah, setelah mengisi form administrasi, berikutnya adalah yang kalian kerjakan adalah pengolahan angka ya, menggunakan spreadsheet ya. Nanti akan diberikan lembar soal ya, uji kompetensi berupa spreadsheet, dan itu harus dikerjakan dalam waktu 90 menit ya. Ya, 90 menit. Ya, mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 9 ya, tanpa mencetak ya. Kita melihat atau nanti disimpan dalam bentuk Excel ya, tidak mencetak ya, seperti itu. Yang berikutnya yang kalian kerjakan adalah komputer akuntansi ya, akuntansi komputer, waktunya 2,5 jam ya, mulai jam 9 sampai dengan jam 11.30. Ini pun tanpa mencetak laporan keuangan ya. Setelah jam 11.30 isoma ya, istirahat, sholat makan sampai dengan jam 1 siang ya, sampai dengan jam 1 siang. Dan yang terakhir mulai jam 1 siang 13.00 sampai dengan selesai, itu jadwal untuk pemberian rekomendasi. Nah, disinilah kalian akan diberikan pernyataan ya oleh para asesor kalian masing-masing, apakah kalian ya rekomendasinya ya atau direkomendasikan kompeten
atau tidak kompeten, ya. Ya tentunya pernyataan kompeten dan tidak kompeten itu dengan melihat kriteria unjuk kerja kalian, ya, mulai dari hari pertama, ya, mulai dari penjurnalan sampai dengan teori ujian, ya, di hari pertama, juga unjuk kerja kalian di hari kedua, ya, mulai dari spreadsheet dan penginputan transaksi ke dalam aplikasi komputer, ya. Jadi rekomendasi itu akan diberikan kepada kalian, apakah direkomendasikan kompeten atau direkomendasikan tidak kompeten. Demikian anak-anak, para peserta uji sertifikasi akuntansi tahun 2021, beberapa materi uji sertifikasi yang bisa Bapak paparkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan selalu berupaya untuk selalu belajar, ya. Dan mudah-mudahan tentunya nanti kalian di saat uji sertifikasi kalian bisa dinyatakan, ya, atau direkomendasikan kompeten. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.